Senin tanggal 3 Januari tahun 2022 Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti di awal masuk kerja langsung melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dengan meninjau kediaman Sugimun 63 tahun warga Kelurahan Ngagel Rejo Wonokromo dengan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Hal ini dilakukan Reni Astuti atas info dari warga pelayanan masyarakat ada warga yang tempat tinggalnya tidak layak huni lembab dan kumuh. Perlu diketahui, Sugimun merupakan penjual mie ayam keliling tinggal bersama 3 anaknya. Anak pertama kerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu dan pemasukan minim. Anak keduanya pun mengalami depresi, serta anak terakhir pun menghadapi kesulitan problem rumah tangganya. Reni Astuti politisi PKS dan juga alumni ITS ini saat tinjau lokasi tempat tinggal Sugimun turut hadir mulai dari RT RW, Kelurahan, Binmas, dan Babinsa. Usai lakukan tinjau tempat tinggal Sugimun, media Lensa Parlemen menemui Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menjelaskan. Jadi saya datang ke sini ke wilayah Kelurahan Ngagel Rejo ya. Ini atas informasi dari warga juga. Kemudian saya datang ke sini, ada keluarga namanya Pak Gimun. Beliau usia sudah 60-an ya mungkin. 63 tahun. Kondisinya kondisi yang tidak mampu. Saya sudah cek KTP-nya dan masuk database masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi masuk MBR, kondisi rumah sangat tidak layak. Jadi tadi kita lihat beliau saja untuk tidur saja tidak ada kasur. Ya, kemudian kondisi yang memang perlu dibantu. Utamanya misalkan sentuhan program dari pemerintah kota untuk rumah tidak layak huni. Ini saya kira perlu mendapat perhatian. Walaupun memang kemungkinan ada terkendala terkait dengan surat tanah ya. Tetapi saya kira harus ada solusi, intervensi apa yang harus dihadirkan setidaknya agar beliau bisa menempati rumah walaupun mungkin kecil ya, tapi layak lah karena kondisi yang sudah tua dan juga ada anaknya. Kemudian beliau jual mie pangsit ya, tapi kondisinya juga tidak lancar ya, semakin sepi seperti itu. Dan ini saya kira perlu mendapatkan intervensi. Ada salah satu putra beliau yang di usia produktif ya, pekerjaannya juga tidak tetap. Nah, kita perlu ingat bahwa salah satu prioritas dari program Wali Kota Surabaya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tentu adalah mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu perlu mengintervensi bagaimana anggota dari keluarga yang usia produktif ini itu bisa mendapatkan penghasilan yang tetap ya. Nah ini yang saya kira perlu pemerintah kota memberikan akses pekerjaan atau pendapatan ya kepada keluarga ini karena kondisinya memang tidak mampu. Kemudian ada salah satu putranya juga dalam kondisi depresi. Ya, ini juga tentu akan menambah beban keluarga ini. Jadi prinsipnya ini perlu dibantu. Saya melihat pihak RT RW sudah memberikan perhatian, kelurahan juga sudah karena sudah masuk MBR, kemudian juga sudah ada bantuan tiap bulan ya, berupa apa? Sembako gitu ya. Nah perlu saya kira dikaji kembali, diperhatikan kembali sentuhan-sentuhan bantuan yang lain. Saat ini dari pihak kelurahan juga hadir, ada dari Binmas dan dari Babinsa juga turut memperhatikan. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah turut membantu. Moga-moga keluarga ini akan semakin ringan ya dalam menjalani kehidupannya, diberikan kesehatan. Saya kira Bu, berarti catatan buat Pemkot untuk kedepannya untuk keluarga Mbak Gimun ini seperti apa Bu? Ada beberapa catatan ya, dari jadi bisa jadi keluarga-keluarga seperti ini itu masih ada di tempat yang lain. Bahwa angka kemiskinan berdasarkan data BPS itu kan masih sekitar 5,sekian%. Ya, ada sekitar mungkin 100 ribuan jiwa ya. Kemudian kalau kita lihat data MBR kan juga masih banyak. Nah ini artinya memang harus diintervensi. Kita harus melihat penduduk miskin itu dia pada ada namanya P1, P2, P3 ya. Jadi ada level ininya. Ada yang sangat parah, ada yang di tengah, ada yang kemudian masih
dekat dengan garis kemiskinan atau yang jauh di bawah garis kemiskinan. Ini yang saya kira harus diklasifikasi oleh pemerintah kota untuk kemudian dilakukan intervensi secara tepat ya, sesuai dengan level atau mungkin keparahan kemiskinan yang ada. Bu, melihat tempat tinggal yang nggak layak ya menurut ini, terus langkah Dewan apa Bu ke depannya ini nanti? Ya, sebenarnya pemerintah kota sudah punya program Rutilahu ya. Rutilahu itu untuk warga yang rumahnya tidak layak, perbaikan, dan itu sudah target di 2022 ini ada kurang lebih 800 rumah yang akan diperbaiki Rutilahu. Hanya saja di dalam Perwali diatur bahwa Rutilahu itu dibolehkan yang mereka memiliki surat tanah ya, yang apa namanya sudah ada alas hak yang jelas gitu. Nah, ini nanti harus kita lihat. Nah, kalau kemudian ada banyak rumah tidak layak huni yang memiliki alas hak yang mungkin masih ada kendala, ini yang saya kira harus ada solusi dari pemerintah kota. Apakah kemudian bisa diambilkan dari dana CSR atau mungkin dari Basda, sekarang kan sudah ada nih pemerintah kota, paling nggak disentuh, harus ada bantuan. Intinya adalah negara harus hadir sesuai dengan apa namanya konstitusi kita ya, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan saya di sini hadir juga sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang wajib untuk kemudian hadir, memberikan perhatian, kemudian membantu, dan alhamdulillah di sini juga banyak yang memberikan perhatian. Mohon doanya ya, semoga benar-benar bisa terbantu ini. Bu, berarti nanti dari PKS tadi rencana juga memberikan bantuan kasur dan lain-lain. Ya, ini mungkin jangka Gerobak, pendek. ya? Tadi karena Pak Gimun apa namanya tidurnya tidak ada alasnya, nanti insya Allah kami akan bantu kasur untuk beliau. Kemudian kita akan upayakan juga untuk perbaikan rombong beliau, gitu ya. Untuk yang lain-lain mungkin nanti kita akan dorong pemerintah kota untuk membantu agar tidak hanya terbantu di jangka pendek, tetapi bisa di jangka panjang, bisa dirasakan manfaatnya. Saya kira itu. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.